ini dan juga ketua kelas ya, ketua kelas kita Tony dari New Normal Learning Center. Oke, baiklah ya. Jadi apa kabar semuanya sobat kelas? Long time not to see, long time not sudah lama ya, kurang lebih sekitar ya ada beberapa nama yang cukup familiar di sini bagi saya ya. Mungkin kalau sobat kelas yes, ketemu lagi gitu ya. Oke, kalau sobat kelas sempat ketemu saya di kelas-kelas sebelumnya. Saya sebelumnya pernah ya selamat malam semuanya pernah ini juga apa mengisi kelas sosial media. Ya kita tahu ya maksudnya sosial media digital itu kayaknya sangat terkenal gitu ya saat ini ya. Kayaknya di mana-mana orang pada bilangnya digital. Kamu harus tahu sosial media, kita harus bikin bisnis digital, kita harus bikin bisnis online, bisnis startup dan sebagainya ya. Jadi akhirnya tertarik bagi saya dan juga teman-teman ya kan dan juga rekan-rekan dosen lainnya itu untuk membuat suatu kelas yang kita namakan A to Z webinar ya terdiri dari 12 sesi. Tapi bukan saya sendiri yang akan memampu webinar ini sampai nanti di pertengahan Desember, tapi nanti ada rekan-rekan dosen lainnya ya yang akan juga memaparkan tentang digital marketing ya. Untuk itu bagi rekan-rekan atau sobat kelas nih ya yang pengen tahu nih A sampai Z tentang digital marketing, tentu saja harus mengikutinya dengan penuh ya. Kalau seandainya kalau sobat kelas sempat aduh kayaknya ini ada kondangan nih nggak bisa pergi nggak bisa nonton ya kan, tenang aja ada YouTube-nya. New Normal Learning Center ada YouTube-nya ya, jadi ada rekaman ya. Mungkin kalau ketinggalan silahkan nonton di YouTube ya. Tapi kalau yang bisa live seperti webinar malam hari ini jauh lebih baik ya. Jadi bicara dengan speakernya, bisa bicara dengan narasumber ya. Oke, baiklah sobat kelas dimanapun sobat kelas berada dari Sabang sampai Merauke dan mungkin ada juga yang di luar negeri ya. Jadi saya akan buka kelas pertama ini. Ya, kelas pertama ini, oke, saya sedang sharing my slide. Apakah sudah terlihat tampilan utuh satu slide atau ada presenter view-nya? Sudah utuh, Ibu. Sudah utuh ya? Oke, baiklah. Terima kasih Pak Rido ya, dan juga sobat kelas semuanya. Baiklah ya. Oke, jadi pada malam hari ini saya akan memaparkan satu topik pertama ya tentang mungkin beberapa dari rekan-rekan atau mungkin sobat kelas di sini pengen tahu sih apa itu bisnis digital. Seperti apa modelnya gitu ya. Kalau sebelum nanti bicaranya lebih banyak tentang digital marketing, tapi kan pengen tahu dulu nih ya, masih introduction, masih di awal-awal. Apa sih bisnis digital? Orang-orang pada bilang bisnis digital, inovasi model bisnis seperti apa gitu loh ya. Jadi pada malam hari ini sesi pertama saya akan mengupas ya kan, tapi tentunya tidak terlalu teoritis ya. Jadi saya akan memberikan contoh-contoh nih. Mungkin sobat kelas pernah dengar beberapa merek-merek ya dan sebagainya ya. Nah, itulah mereka nanti akan menjadi contoh dalam bisnis digital yang akan saya jelaskan di malam hari ini ya. Tapi ada baiknya saya mulai slide saya yang pertama ya. Oke, kita akan memulai yang pertama. Kalau sobat kelas lihat di slide saya ini, saya menunjukkan bahwa ada 4 industri atau industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Kira-kira apakah sobat kelas tahu saat ini kita ada di industri berapa? Ayo, bisa di-chat nggak apa-apa? Oke, ada bilang 5, ada bilang 4.0. Oke, ada lagi? Ada opini lain? 5, 4. Oke, kamu ada lagi mungkin di chat lainnya 4.0, 5. Oke. Ya, ya, fine. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi di chat-nya ya. Untuk saat ini, seperti yang kita ketahui, memang kita akan masuk kepada industri 5.0, tapi belum ya, belum officially ya. Mungkin 1.0. Oke, 1.0. Oke, mungkin saya akan menerangkan 1.0 seperti apa ya. Saat ini kita masih di industri 4.0, terutama di Indonesia ya. Kita masih beradaptasi dengan banyak hal yang terkait dengan 4.0. Tapi saya akan membahas dulu apa itu 1.0, 1.0 ya. Ini kalau diketahui ya, ini dulu-dulu kalau belajar tentang ekonomi pasti akan belajar tentang revolusi industri ya. Revolusi industri yang pertama yaitu 1.0. Itu sekitar abad 18 ya. Apa yang terjadi pada saat revolusi 1.0? Yaitu salah satunya adalah tenaga uap. Ya, kalau kita dulu sering lihat bahwa nenek moyang atau mungkin orang-orang dulu sekali ya saat bercocok tanam, saat memancing, saat beternak, saat memburu pakai tenaga nih, pakai human ya tenaga manusia.
Nah, revolusi yang pertama yaitu saat ditemukannya tenaga uap, sehingga tenaga manusia nih menjadi lebih produktif. Ya, jadi segala sesuatunya tidak harus pakai tenaga otot lagi, tidak harus manusia yang tarik. Ya, kalau kita dulu pernah lihat ya mungkin gambar-gambar sejarah-sejarah kalau kita lihat peradaban manusia ya sebelum abad 18, tenaga otot nih ya tarik pedati, tarik apapun ya, tarik apapun lah pokoknya dia pakai tenaga manusia. Kemudian setelah masuk ke industri 1.0 atau 1.0 atau yang pertama, itulah ditemukannya mesin uap. Segala sesuatunya pakai uap. Kalau pernah dengar ya itu kayak gitu ya. Nah, mulai alat tenun apa semua itu pakai tenaga uap ya. Lalu kemudian untuk logistik ya, untuk dari satu tempat ke tempat lain mereka sudah ada lokomotif. Dan lokomotif itu bertenaga uap ya. Jadi mobilitas atau pergerakan satu produk, pergerakan manusia satu tempat ke tempat lain sudah bisa dan lebih gampang ya, karena adanya tenaga uap itu, adanya lokomotif sehingga apapun menjadi lebih singkat ya, itu kunci utamanya. Kemudian tidak hanya puas sampai sana, pada abad ke-19 ya, durasinya kurang lebih 1 abad kemudian, 1 abad yaitu revolusi industri kedua, yaitu 2.0. Apa yang menjadi ciri khas dari 2.0? 2.0 itu ciri khasnya adalah produksi massal. Karena peradaban manusia sudah berkembang, populasi sudah semakin bertumbuh banyak, ya akhirnya muncul salah satu ide dari seorang yang terkenal pada zamannya, yaitu Henry Ford. Dia melihat bahwa kayaknya mesti produksi massal deh. Kalau produksi massal ini akhirnya bisa semua kebutuhan lebih cepat ya. Yang selain kebutuhan lebih cepat dipenuhi, dia concern atau dia sangat memikirkan bahwa supaya dapat barang lebih rendah. Akhirnya muncullah istilah-istilah ekonomi bahwa kalau memproduksi barang lebih banyak, tentu saja harga atau margin cost-nya lebih murah ya. Nah, bayangkan ya kalau rekan-rekan mungkin produksi apalah plastik ya, kantong plastik gitu, kalau cuma 1 lembar kan mahal sekali ya. Tapi kalau produksinya 100 lembar, akhirnya margin cost-nya jadi lebih murah karena semua diprorata ya. Oke, kemudian secara singkat saya masuk ke industri revolusi ketiga atau revolusi industri 3.0. Dimulai sekitar kapan? Kurang lebih tahun 1970-an. Nah, kalau mungkin rekan-rekan juga tahu apa sobat kelas bisa tahu ini adalah awal mulanya akhirnya pada kenal namanya komputer. Oh, Indonesia saat itu mungkin komputernya masih sangat dibilangnya barang mahal ya. Sangat saya sempat soalnya saya juga adalah salah satu generasi yang melihat komputer pada zaman saya waktu masih muda sekitar SMA, SMP itu semacam barang mahal ya. Saat itu bisa dibilang komputer itu hanya ada di laboratorium sekolah dan hanya orang-orang tertentu yang bisa membelinya dengan mudah ya, karena memang saat itu sangat mahal ya. Dan saat itu juga saya melihat bahwa internet ya ataupun mungkin Yahoo Mail ya kan itu benar-benar masih baru banget ya. Nah, itu mulailah sekitar 1970 di negara luar sana, sementara di Indonesia sekitar 1980. Kita mulai mengenal internet, mulai mengenal komputer, mulai mengenal namanya teknologi ya, baru mengenal ya. Kemudian kita bantu mulai beradaptasi dan sebagainya. Ya, akhirnya kita jadi tahu bahwa komputer bisa membantu pekerjaan manusia ya. Oke, komputer bisa mengerjakan pekerjaan manusia ya. Oke, itu mulai ya. Kemudian masuklah ke industri yang sangat-sangat kompetitif ini, yaitu industri 4 atau 4.0. Ditandai dengan apa? Perkembangan teknologi yang luar biasa, koneksinya adalah jaringan, dan segala sesuatunya menjadi maya, alias sangat-sangat super cepat. Itulah dia industri 4.0 ya. Ini adalah masalah jaringan, ini adalah masalah koneksi ya. 4.0 semua sangat berubah dengan cepat sekali. Akhirnya di industri 4.0 ini kita akan mengenal satu istilah adalah era disruption atau era yang gampang sekali terganggu. Kalau rekan-rekan pernah lihat istilah disruption atau disrupsi dalam bahasa Indonesianya, nah itulah dia. Era ini adalah era di mana perusahaan
baik individu maupun juga skala besar, skala kecil, skala menengah, berkompetisi dengan sangat ketat. Kompetisi apa? Ya, mereka harus berusaha untuk berinovasi, mereka akan berusaha untuk membuat suatu produk yang menarik minat dari konsumen, pelanggan, dan sebagainya. Lalu kemudian, apa kabarnya kalau perusahaan tersebut tidak melakukan inovasi? Tidak melakukan perbaikan, layanan, produk, dan sebagainya. Perusahaan itu seberapapun besarnya, seberapapun jayanya dia di masa lalu, dia akan goodbye, alias tinggal nama, ya. Banyak sekali perusahaan ya yang skalanya gede banget. Mungkin kenal Nokia. Saya yakin dan percaya sobat kelas yang hadir di sini punya handphone Nokia. Atau ada yang belum punya? Atau ada yang tidak punya? Ada. Tapi kemanakah handphone Nokia-nya? Apakah masih ada di tangan sobat kelas? Sudah nggak ada. Oh, masih ada yang masih ada. Oke. Sudah nggak ada, sudah nggak ada. Lebih banyak yang nggak ada. Ya, kalau kita lihat handphone Nokia itu merajai loh. Dulu punya, sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak ada. Ya, saya dulu juga punya dan sekarang itu udah benar-benar saya hampir dibilangnya itu tinggal nama beneran ya. Saya bisa bilang dulu jaya sekali Nokia itu. Mungkin generasi-generasi Z ya yang baru lahir mungkin di abad 2000, di tahun 2000, mereka mungkin bingung. Apa itu Nokia? Ya kan? Apa itu Nokia? Ya kan? Mereka nggak tahu kan, tapi zamannya dulu waktu sebelum tahun 2000, Nokia itu adalah really ya connecting people. Kayaknya suatu yang sangat tertarik ya, maksudnya sangat bersejarah lah ya. Sampai kalau kita lihat ya berapa seri kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 7, kepala 8 ya seri-serinya ya. Itu benar-benar keren ya. Nah, kemanakah dia sekarang yang merajai pangsa pasar Indonesia? Dia mati. Kalaupun ada sekarang sudah kehilangan pangsa pasar. Saya lihat Nokia berusaha untuk bangkit, ya kan, berusaha untuk menguasai pasar lagi, tapi sudah keduluan, udah ibaratnya biskuitnya udah dimakan sama Samsung, ya, handphone sejuta umat, ya. Dulunya dia adalah handphone sejuta umat. Di Indonesia pangsa pasarnya dia luar biasa. Kanan kiri semua orang punya handphone Nokia, ya. Namun sekarang sudah tanpa kabar, ya, nggak ada lagi tuh. Yang pakai pun mungkin saya rasa dari pengguna user gadget itu mungkin nggak sampai 1%. Ya, Siemens ya, Siemens juga ya, tapi Siemens belum terlalu merajai saat itu ya, tapi yang benar-benar merajai itu si Nokia, lalu kemudian masuk eranya BlackBerry, lalu kemudian menghilang juga BlackBerry ya, pada saat itu dia memberikan inovasi BBM ya yang luar biasa, yang saat itu kita bilangnya wow, saya bisa teks orang selama dia pakai BlackBerry juga gratis ya kan, dengan cuma pakai kuota atau data plan. Nah, gitulah dia ya. Era disruption ya, sempat ada PDA-O2. Oke, PDA-O2 saya pernah dengar, tapi itu barang ternyata termasuk barang mahal ya saat itu ya kan. Jadi saya tidak memilikinya sama sekali. Ya saat itu kayaknya barang-barang elektronik termasuk mahal-mahal ya, termasuk masih nggak terjangkau, nggak kayak sekarang ya dengan level-level yang benar-benar bagus pun handphone-handphone sekarang itu udah bagus-bagus ya, kameranya juga udah tajam dan harganya sangat terjangkau karena kompetisi ini ya. Oke, ya jadi era disruption ini adalah era di mana semua orang berkompetisi. Jadi sobat kelas mungkin mulai melihat ya apakah yang bisa dilakukan yang terbaik ya kan untuk melakukan inovasi bisnis dan sebagainya ya. Oke, saya lanjutkan. Sobat kelas pernah melihat gambar yang di sebelah kiri? Apa itu? Ada yang tahu? Disket. Oke, masih mengenal ya, masih mengenal. Ada yang masih punya nggak di rumah? Ada yang punya? Ada. Masih dipakai kan? Masih dipakai? Punya banyak ya. Punya satu dos banyak, tidak dipakai lagi, nggak kepakai lagi. Lalu untuk diapain kira-kira? Sudah nggak ada gitu ya. Ya, 3,5 floppy A namanya ya. Saya ingat sekali waktu itu hari guru komputer saya minta saya waktu saya SMA untuk membeli ini ke Gramedia. Dia sampai berpesan bahwa kamu ke sana bilang sama tokonya, bilang oh buat dekorasi ya, buat dipajang di dinding ya, jadi historical ya atau kalau enggak lukisan. Dia bilang sama saya,
kamu cari 3,5 floppy A. Saya sampai bingung itu apaan tuh, ya kan? Padahal bukan merek ternyata. Dia punya banyak merek ya. Ada saat itu cukup banyak, ada Sony, ada Ham-Ham apa gitu ya. Nah, ini hilang semua loh. Disket ini sudah hilang. Karena satu sisi kapasitasnya udah kecil sekali, sudah susah dibawa, suka error, kebaret sedikit nggak bisa kebaca ya. Sekarang diganti dengan yang namanya sistem cloud. Ya, segala sesuatu sekarang kalau ditaruh di jaringan cloud, saya tahu jaringan cloud ada yang murah, ada yang gratis, ada juga yang enggak. Ya, kalau yang mau ke gratisan-gratisan gitu ya pasti kapasitasnya kurang banyak. Ya, alias cuma beberapa gigabyte aja langsung hilang. Ya, langsung habis, langsung penuh. Tapi kalau yang jaringan yang cloud-nya cukup banyak, kapasitasnya biasanya dibayar. Ya, merek IBM, ya betul. Dulu mereknya IBM juga. Nah, ini adalah perubahan ya. Jadi sekarang ini orang nyimpan-nyimpan data semua di cloud. Ya, di cloud di sesuatu yang sobat kelas nggak perlu harus selalu bawa, tidak perlu harus selalu ditenteng ya. Dia karena tersimpan dengan baik di awan-awan lah ceritanya ya. Namanya juga cloud ya, di awan-awan. Ya, dimanapun sobat kelas mungkin ke Singapura, ke Malaysia, ke Sabang sampai Merauke tetap bisa mengakses datanya. Ya, karena tersimpan di cloud itu. Ya, itu dia salah satu cara akhirnya terjadi inovasi dari penyimpanan data. Ya, jadi kalau sobat kelas ini kalau masih sekarang taruh datanya di something like USB atau apa, mungkin masih bisa ya pakai USB ya, tapi saat-saat ini orang-orang udah dengan size kapasitas yang besar sekalipun sudah taruhnya di cloud ya, di server ya. Oke. Ya, kemudian yang kedua, bisnis apa lagi nih yang selalu gak terganggu? Sobat kelas sering baca komik? Saya iya, sering sekali. Masa kecil saya hidup dengan komik, dengan cerita cinta, cerita seri, cerita misteri dan sebagainya. Terutama adalah Doraemon, Kung Fu Boy, ya kalau tahu judul-judul ini, Detektif Conan, ya mangga, berarti kita seumuran atau satu generasi. Nah, ini semua sekarang sudah serba digital, ya komik ya. Detektif Conan, Tapak Sakti, ya itu adalah ya Breakshot, lalu kemudian ada beberapa yang main basket tuh, lalu main biliar ya. Cukup banyak ya saat itu seri-seri dari Jepang, manga itu benar-benar luar biasa, sudah diterjemahkan ke Indonesia juga. Sekarang sudah berganti digital. Anak-anak sekarang tinggal manggatun ya .com apa bla 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 tun semua sekarang serba digital dan gambarnya pun lebih colorful ya, semua sudah bisa dilihat dari handphone, dari beberapa devices. Bayarnya mahal? Tidak mahal ya, jauh lebih mahal kalau beli Doraemon dari segi versi buku, itu pun cuma satu buku aja udah 30.000 40.000 kan. Kalau ini udah langganan 30-40.000 itu bisa baca beberapa seri. Kalau rajin lagi nih, dalam 1 bulan 30 hari, mungkin bisa baca ratusan gitu loh ya, kayak baca terus aja gitu loh, banyak sekali. Ya mulai dari yang action figure dan sebagainya. Inilah dia. Ya, salah satu apa yang menjadi kita baca itu sudah menjadi digital. Yang kedua, mari kita baca lagi. Pernah lihat barang ini? Saya kayaknya dulu, tapi enakan baca buku ya. Ya, enakan baca buku memang, tapi satu sisi sekarang kayaknya susah ribet ya bawa kemana-mana tuh buku ya, ya kan. Apalagi kalau lagi banyak bawa barang gitu, kalau lagi keluar negeri ya. Oke, ini Walkman. Dulu kayaknya kalau kita bawa Walkman ini jalan-jalan, apalagi kalau lagi jogging gitu ya, lagi lihat-lihat cewek, lihat-lihat cowok gitu ya, kayaknya kelihatan keren ya nggak sih? Kayaknya saya dulu berasa hanya saya aja ya berasa bahwa saya kalau pakai ini nih, lalu saya gantung di saku celana saya atau saya gantung di mana gitu ya, itu kelihatannya keren banget ya kan. Dulu orang-orang kan masih taunya radio ya. Radio itu segede gaban ya, gede banget ya kan, bikin malu aja kalau dibawa kemana-mana kan, nanti dikiranya mau konser atau kalau enggak jualan obat di jalanan kan. Nah, kalau pakai Walkman ini kan kayaknya keren banget gitu ya, padahal gede juga sih kalau dilihat-lihat ya. Nah, cool ya, tapi mahal. Oke, keren pada zamannya, betul sekali, keren pada zamannya. Lalu kemudian muncullah yang nggak
benar-benar dihancurkan lah barang-barang ini, ya, tidak ada gunanya lagi. Barang ini diganti menjadi lebih kecil, kemudian sekarang tidak perlu lagi, bahkan cukup dengan handphone Anda sudah bisa streaming musik, ya, Spotify, ya, Anda bisa berlangganan musik, ya. Nah, itu dia. Ya, iPod dulu, ya, iPod ini terkenal banget nih. Kecil-kecil cabai rawit, ya bisa nampung 100 lagu tergantung juga size-nya sih. Tapi kemudian kan udah tergerus ya, MP3, MP4 gitu ya, udah bye-bye lah. Sekarang orang-orang pada streamingnya by inilah berbayar kayak Spotify dan kawan-kawan. Ya, oke. Walkman sebenarnya track-nya Sony, iya, iya benar. Jadi dari dulu kita cuma taunya sebut dia Walkman. Lalu yang suka nonton film, suka dengar musik, pasti suka nonton film. Ini adalah barang-barang yang dulu ibaratnya kita sering pakai ya. Ya, ini piringan video HVAS ya, VHS dan kawan-kawannya. Dulu kan kalau mau nonton kayaknya harus putar pakai ini ya. Ya, sekedar info ya. Dulu tahu nggak ada perusahaan yang penyewaan kaset VHS ini kaset film lah, enggak lagi kaset lah ya, saya namakan kaset, bukan kaset lagu tapi kaset film. Ada satu perusahaan di luar negeri sana yang sangat terkenal dengan tempat penyewaan film. Ada yang tahu namanya? Di luar negeri. Kalau di Stara kayaknya bukan penyewaan deh, dia suruh kita beli, ya kan? Bukan nyewa ya kan? Yang jauh Blockbuster, you are right. Blockbuster. Blockbuster ini dulunya dia nyewain kayak ginian video kaset, lalu kemudian pokoknya intinya kan memang within Amerika ya, di Amerika Serikat ya, Amerika Serikat yang negara cukup besar itu dia perbolehkan untuk dipinjam, lalu selang beberapa hari dibalikin ya, termasuk postal fee-nya dan sebagainya, termasuk ongkos kirim ya. Saat itu beberapa tahun yang lalu waktu Netflix, ini adalah saingannya. Netflix ini sekedar cerita ya, dia sempat bilang sama Blockbuster, belilah saya ini kan streamline ya waktu dia keluar. Beli dong saya tahu kamu Blockbuster itu lagi nguasain seluruh jaringan perfilman di Amerika. Saya pemain baru nih si Netflix. Beli saya dong dengan harga berapa? Enggak sampai 10 juta malah, 5 juta, 6 juta, 7 jutaan lah. Dia minta si owner dari Blockbuster ini untuk beli si Netflix. Tapi Blockbuster ini bilang, "Alah, ngapain? Kamu kan streaming, film streaming semua nggak ada gunanya. Sekarang orang-orang itu pengennya video kaset. Streaming mah kagak ada yang lihat, ribet ya kan, mesti klik ribet. Ini kalau punya saya nih tinggal masuk doang, udah main langsung filmnya. Kamu nih masih tekan kiri, tekan kanan, subscribe ini, subscribe itu, ribet. Itu ya, akhirnya dia tidak mau untuk mengakuisisi atau membeli si Netflix. Pada saat itu Netflix pengen dijual, ya. Akhirnya apa? Lambat-lambat bertahun-tahun lewat, 5 tahun kemudian Netflix ini menguasai pangsa pasar streaming film. Dan luar biasa, dia terus melebarkan sayap. Blockbuster satu persatu gerainya tutup. Dan akhirnya mungkin sekarang sudah tidak pernah lagi, ya kan, sudah tidak ada lagi, mungkin tinggal nama, ya, atau mungkin dia sekarang berubah produknya ya, tidak lagi menjadi sewa menyewa, karena sewa menyewa sekarang kan mahal ya, harus sewa gedungnya, lalu kemudian biaya kirim, biaya postal fee itu semua harus ditanggung. Sekarang Netflix yang merajai streaming online film, dan apapun ada, mau film apapun ya, saya bisa dibilang film apapun ya, itu sudah ada di Netflix ya. Luar biasa kan inovasi dalam sesuatu yang cuman yang dulunya sempat merajai di mana-mana pun sekarang udah say goodbye ya. Oke, contoh lagi inovasi digital apa? Pangkalan ojek ini sesuatu yang sangat langka ya. Mungkin di kota kecil atau di beberapa daerah-daerah terpencil atau masih kurang pemakaian internet, itu masih ada pangkalan ojek ya. Tapi saat ini di Jakarta hampir tidak ada lagi pangkalan ojek. Nggak ada lagi abang-abang ya. Kalau saya lihat di jalan-jalan yang super-super sibuk pun sudah nggak ada lagi tulisan ini, ya kan? Ini tulisan ini udah menjadi langka lah. Pandangan seperti ini udah menjadi sangat hilang ya. Karena apa? Industri ini. Awal mula saat
Gojek dan Grab ini, ya kan, menghadirkan suatu atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka melihat bahwa masyarakat itu butuh sesuatu, ya. Kita tahu Jakarta, apalagi, ya. Jakarta ini serba macet di mana-mana. Ya, mungkin di luar negeri ojek motor bukan hal yang solusi, ya. Ojek motor hampir dibilang nggak ada, ya. Yang saat itu awal-awal itu adalah Uber. Uber di Amerika itu pun mobil. Kalau sobat kelas tahu sejarahnya Uber, Uber itu pemiliknya kan bilang gini, suatu hari nanti akan ada taksi mobil pribadi yang menjadi taksi. Orang-orang pada ketawa-ketawa. Hah? Mobil pribadi jadikan taksi? Nggak mungkin. Mobil pribadi jadi transportasi umum? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, nggak bakalan mungkin. Kalau dipikir-pikir tuh nggak mungkin banget gitu loh. Mobil pribadi jadi kendaraan umum, bisa dinaikin siapapun. Iya, bakalan ada nanti suatu hari nanti. Akhirnya benar-benaran ada si Uber itu. Uber kan tidak pernah pakai mobil transportasi. Dia bukan angkot ya, tapi dia jadikan mobil pribadi yang dijadikan transportasi. Nah, itu pun akhirnya diimplementasikan pakai Gojek ini. Ya. Karena di Indonesia, terutama Jakarta itu macetnya minta ampun ya. Kecuali kalau berpergiannya kita banyak orang, ya cocok pakai mobil ya. Tapi untuk saat ini Gojek itu is the best solution ya. Kalau dulunya kita mikir ya, kalau mau ambil abang ojek ini kan mesti ke pangkalan ya, mesti jalan. Biasanya mereka itu ada di ujung-ujung jalan lah, atau kalau enggak dekat-dekat lampu merah ya. Sekarang ini kalau mau ojek kan gampang ya. Dimanapun kita lagi berada, tinggal lihat titik poin, lalu kemudian terafiliasi, terintegrasi dengan Google Map, selesai. Abang ojeknya yang datang nyamperin kita, bukan kita lagi yang nyamperin abang Gojek. Itu karena apa? Inovasi ini berhasil membaca kebutuhan. Kalau dilihat ya, semua inovasi-inovasi yang tadi itu dia menjawab kebutuhan kita. Jadi, sobat kelas kalau lihat di sini, kunci utamanya apa? Segala sesuatu yang sukses di mendatang adalah segala sesuatu yang bisa menjawab kebutuhan saat ini. Jadi kalau ada sedikit celah saat ini, sobat kelas bisa melihat celah itu, dan kemudian diakomodir atau dipenuhi kebutuhan itu. Tenang aja, itu akan menjadi kesuksesan di masa mendatang. Ya, jadi itulah dia kunci kesuksesan beberapa produk-produk ataupun aplikasi ini. Ya, oke, helikopter belum? Iya, helikopter belum. Mungkin saat ini kita akan bilang gini, kan helikopter mahal, ya kan? Beberapa doang yang mau. Jangan salah. Kalau seandainya sharing ride mungkin ada yang mau kan. Tapi masalahnya adalah sarana prasarananya, ya kan? Sarana prasarananya, helipad itu nggak di mana-mana, ya kan? Helipad kalau di mana-mana pasti orang seneng, ya. Mungkin ada yang dibilangnya gini, di luar negeri sana udah pakai kok itu drone untuk nganterin barang, ya kan? Apalagi nganterin makanan katanya nanti pakai drone. Satu sisi, ya kalau diimplementasikan di Indonesia mungkin lihat geografi deh, ya, lihat dulu daerah yang mesti di ini, karena soalnya kalau seandainya drone-drone itu dipakai di daerah-daerah yang yang agak-agak susah gitu carinya ya, misalkan tinggal di apartemen gitu ya, atau tinggalnya di mana gitu, di pemukiman yang padat penduduk ya, si drone-nya akan bingung, mana nih orangnya ya kan. Tapi kalau di daerah kompleks ya, saya bisa bilangnya kayak kompleks-kompleks perumahan yang sudah sangat terstruktur nih nomor rumahnya nih, ya kan, kalau nomor 1, 3, 5 itu udah sangat berseri-seri ya. Tapi kalau yang di pemukiman padat penduduk, lalu kemudian kedua apartemen, itu akan susah nih si drone-nya untuk berfungsi di situ ya. Jadi kemungkinan besar nanti saya melihat bahwa si drone akan menjadi ini ya, inovasi masa depan. Tapi masih kita lihat bahwa bagaimana cara bisa memenuhi kebutuhan ya. Oke. Selain itu bisnis digital apa lagi? Koran. Ada yang masih baca koran secara fisik? Ada? Secara fisik? Secara paper? Kertas? Ada, tidak, masih ada, benar. Oke, masih ada, ya oke. Tapi ada juga yang jawabnya enggak. Kalau ditanyakan persentase, orang publisher atau pencetak koran itu yang anggaplah kita sebut saja Kompas ya, mereka sudah bilang kok mereka mengalami sangat penurunan untuk
mencetak kertas ini. Ya, penurunannya itu lebih dari 50%. Karena sekarang ini semua sudah diganti serba digital. Beberapa perusahaan koran pun subscribe-nya itu sangat murah. Ya, udah bonus-bonus kanan kiri lagi ya. Kalau yang suka, bahkan ada juga yang gratisan. Enggak, kalau kecuali kalau memang orangnya kita tipe yang suka baca koran dari ujung ke ujung ya. Tapi kalau kita tipe yang suka cuma nyarinya yang viral, saya rasa di online pun itu udah viral terus ya. Misalkan terjadi kecelakaan, misalkan terjadi anggaplah siapa yang menang ya, kalau lagi nonton bola ya, kita mau tahu siapa menang nih. Itu cepat sekali loh sosial media itu. Koran-koran di sosial media itu cepat sekali untuk memberitakan suatu berita ya. Jadi tergantung nih, kita butuhnya apa. Kalau pengen suka baca koran fisik, ya silahkan ya. Tapi benar-benar koran fisik itu udah tergerus ya. Industri-industri seperti yang dulunya kita kenal majalah-majalah ya begitu banyak ya, majalah Nova, majalah Femina ya, semua mereka udah goes online ya. Itulah dia. Kemudian yang suka main game. Sampai game pun sekarang sudah online. Ini ular tangga. Ya, ular tangga. Orang akan berpikir gini, ini kan dilempar dadu, ya. Nah, kalau dadunya diacak melalui otomatis di komputer, yes, kita juga bisa main akhirnya, kan? Playernya bisa 4. Di game online pun playernya juga bisa 4, ya kan? Wow, luar biasa ya. Jadi ular tangga aja mainan tradisional saya nih, itu sudah goes online. Masih ada yang lainnya lagi, Ludo, Monopoly, semua sudah goes online. Itulah dia. Bisnis yang kecil sekalipun juga sekarang sudah goes online, goes digital. Oke, kalau dibilang banyak aplikasi-aplikasi online, betul sekali ya. Games, koran, apalagi pembelajaran untuk kesehatan pun juga semua udah digital ya. Oke, terutama ini juga e-bisnis. E-bisnis ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Orang-orang pada bilangnya, oh kita sekarang harus punya toko online, ya. Kita harus punya harus mengenal teknologi digital, ya. Melibatkan semua teknologi digital ini hampir di semua sektor usaha kita, ya, baik internal, eksternal ataupun gimana. Karena apa? Teknologi digital ini sangat membantu terutama di e-bisnis atau bisnis digital. Karena yang pertama, yang pasti adalah yang sangat membantu adalah menjangkau pelanggan. Pelanggan dulu nih kalau kita jualan di toko ya. Kalau saya di toko RT 1, ya pelanggan saya ya cuma daerah-daerah itu, tetangga saya doang. Saya mau jangkau sampai RT 2 atau RT 10 atau bahkan provinsi lain itu mustahil banget. Ya, tapi sekarang kalau sobat kelas pengen jualan sampai di luar negeri, you can do it. Bisa dilakukan. Banyak sekali teman-teman saya juga yang bikin usaha ngejual produknya sampai ke luar negeri. Lewat Shopee, lewat Amazon, lewat Alibaba. You can do it. Ya, jadi sekarang nggak ada bilangnya gini, kamu cuma produknya cuma bisanya pangsa pasarnya Indonesia, atau bahkan lebih kecil lagi pangsa pasarnya cuma wilayah Cengkareng gitu loh. Enggak. Sekarang itu you can go to global. Ya, bisa semua dilakukan. Karena e-bisnis ini. Ya. Selain menjangkau pelanggan, sekarang sobat kelas juga pun ya e-commerce ya, bisa memasok barang, bisa ambil barang, bisa beli barang dari luar negeri dengan mudah. Tidak perlu sampai bilangnya, oh saya harus nunggulah sampai ada kontainer dikirim ke Jakarta. Enggak, sekarang sudah bisa sharing semua. Barang-barang itu sudah bisa under name, lalu kemudian tinggal beli, tinggal gampang dipasok ke Indonesia. Ya, mau beli barang jadi, barang mentah tergantung ya, tergantung kalau produk-produknya itu restriction atau enggak. Mau pesan barang boleh. Kemudian mudah lagi apa? Melakukan pembayaran. Teknologi ini membuat kita mudah banget melakukan pembayaran. Tidak harus tunai, sekarang sudah tidak harus tunai. Di mana-mana sekarang semua orang sudah bisa masuk menggunakan e-money atau e-wallet. Ya. Lalu kemudian berikutnya yang terakhir adalah e-bisnis ini memudahkan kita untuk mempromosikan barang. Ya, bisa menggunakan sosial media, bisa menggunakan video, TikTok, Reels dan sebagainya. Itulah dia. Ya, jadi e-bisnis pun sekarang adalah salah satu inovasi digital yang terjadi di era disruption. Ya, oke. Mari kita lihat. Saya ulang lagi. Ini dia adalah beberapa perusahaan-perusahaan yang memang adalah perusahaan yang menghancurkan atau menjadi pengganggu
pada bisnis-bisnis yang sudah ada dulunya. Ya, taksi. Kalau kita tahu taksi konvensional, sekarang sudah ada Uber, ya, sudah di luar negeri sana. Tapi di dalam negeri ini ya si Grab, Gokar, ya Grab sama Gokar lah, ya sekarang untuk Indonesianya ya. Maxi masih belum lah, ya Maxi masih cuma ekspor. Lalu kemudian real estate. Orang-orang pada bilangnya dulu, aduh hotel mahal. Waktu Airbnb ini terbentuk, Airbnb ini adalah ibaratnya rumah-rumah orang yang punya kamar lebih, kamar masih banyak ya. Kamarnya misalkan ada 10 kamar atau mungkin 3 kamar, bisa dijadikan akomodasi. Ya. Bisa tinggal join ataupun kalau seandainya saya punya kontrakan nih, saya bingung mau ngasih siapa nih untuk manage. Saya bisa kerjasama sama Airbnb. Airbnb akan membantu marketing, membantu memesannya dan sebagainya. Ya, inilah dia ya. Jadi suatu gebrakan dari industri perhotelan atau akomodasi. Kemudian telekom dan infrastruktur. Ya kita tahu ya ada Skype sama WeChat. Ya kalau di sini kita pakai WhatsApp gitu ya. Nah ini juga luar biasa ya. Sekarang kalau ditanya-tanya nih, sobat kelas, sekarang kalau ditanya, apakah kita sekarang nanyakan orang, minta dong nomor telepon rumahnya? No, kita nggak pernah nanya lagi. Dulu iya. Dulu saya kalau ditanya-tanya, minta dong nomor telepon rumah, minta telepon rumah, sekarang nggak. Nomor WA berapa? WeChat-nya berapa kalau di China? Skype itu kalau di Amerika, ya. WhatsApp di Indonesia, WhatsApp di India, WhatsApp juga di Amerika, ya. Jadi inilah dia, ya. Kemudian inventory. Sekarang oh ya IG. Oh, oke, IG Line ya. Ya sekarang juga udah mulai IG Line dan sebagainya. Ada juga Google apalah kemarin tuh. Google something ya. Lalu kemudian Alibaba. Kalau dilihat Alibaba ini menghilangkan nama inventory. Ya, saya bisa jual produk siapapun. Saya bisa menjadi reseller. Saya tidak harus punya barang itu. Ya, itu barang itu tetap punyanya orang lain, tetap punya suatu produsen, tapi saya bisa bantu jualin. Saya bisa menjual, saya nggak perlu harus menyimpannya. Ya, di rumah saya nggak perlu harus ada gudang dan sebagainya. Ya. Kemudian Facebook, sosial media, yang lain-lainnya ya, kayak Instagram dan sebagainya. Lalu Society One ini World Faster Growing Bank ini di Amerika, Netflix juga sama, Apple dan Google juga kurang lebih software vendor ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikenal dengan perusahaan yang sangat mengganggu industrinya saat sebelum dia lahir ya. KakaoTalk punya Korea. Ya, KakaoTalk dulu terkenal ya karena dengan stiker-stiker lucunya. Sekarang kayaknya gara-gara WhatsApp lebih develop ya. Sekarang WhatsApp pun juga punya stiker. Lalu kemudian ada yang satunya lagi Line ya. Line juga stikernya juga banyak. Nah, tapi ada beberapa negara yang memang konsentrasi menggunakan KakaoTalk ya. Tapi pada umumnya mayoritas lebih banyak menggunakan WhatsApp sih. Ya, kayak di Indonesia ini aja ya, di Indonesia ini aja kita semua rata-rata WhatsApp loh. Ya. Ada yang mungkin punya KakaoTalk, ada punya Line ya kan, tapi pasti punya WhatsApp. Oh ya, Telegram ya. Cuma Telegram kemarin sempat kan ada isu memang ya bahwa WhatsApp mau diblokir lah, WhatsApp mau diapakan, kita pada ketakutan gitu ya. Gimana caranya ya kalau seandainya benar-benar WhatsApp itu diblokir ya. Hanya orang-orang pada beralih ke Telegram, tapi itu cuma kayak semacam substitusi. Sekarang tetap juga mereka tetap lebih suka di WhatsApp ya. Telegram memang bagus, cuma masalahnya belum terlalu pamornya ya, enggak seperti WhatsApp. Untuk menurut saya WhatsApp still the best kalau untuk penggunaan telekomunikasi ya. Oke. Nah, tadi sudah saya paparkan tentang beberapa bisnis digital. Nah, kita mari lihat inovasi. Inovasi apa sih yang selalu ada yang mungkin lagi up to date di bisnis digital saat ini? Yang saat ini mungkin sobat kelas pernah dengar augmented reality. Itulah dia yang lagi naik daun. Augmented reality, artificial intelligence ya. Kayak gimana augmented reality? Sekarang ini kita kalau mau membeli sesuatu ya, mungkin belum terlalu ya metaverse ya, masih berusaha diadaptasi di Indonesia. Ini aja augmented reality aja belum terlalu semua toko-toko digital itu menghadirkan seperti ini, konsep ini ya. Yang saya tahunya Amazon iya, lalu kemudian beberapa aplikasi di Amerika ya. Shopee juga ada beberapa fitur yang untuk augmented reality, IKEA juga ada tapi nggak menyeluruh ya.
Nah, inovasi digital ini memungkinkan kita seakan-akan menggunakan produk itu langsung, walaupun masih di dunia maya, ibaratnya masih berupa gambar ini ya, kurang lebih contohnya seperti ini. Saya mau pakai baju biru ini nih, ya. Kemudian seakan-akan ganti gambarnya itu di situ kepala saya nih, di sini ya. Mau ganti warna merah juga boleh. Jadi warna-warni, hijau, kuning, ya nanti bisa ganti-ganti. Ya, jadi seakan-akan loh kalau saya pakai baju ini tampilan saya seperti ini. Ya, itu salah satu yang sangat nanti akan booming ke depannya. Ya, sekarang sudah ada tapi belum belum pasar lah. Ya, belum terlalu inilah ya, belum terlalu di mana-mana ya. Kemudian kedua, online health atau kita namakan e-health, electronic health ya, atau mungkin lebih tepatnya telemedicine. Semua sekarang udah bisa dilakukan online. Order obat-obatan juga pun online ya kan, apalagi zaman pandemi kemarin. Semua orang sudah go online, pada ketakutan ke rumah sakit ya. Nah, Halodoc ya, Halodoc ya, kayak gitu-gitulah ya. Aplikasi sekarang ini udah mulai mendunia lah ya, udah mulai memudahkan kan kita kalau sakit batuk-batuk, udahlah nggak usah ke rumah sakit, ribet nanti malah kena COVID ya. Mendingan ya udah konsultasi sama dokter. Dan tahu artinya apa? Murah. Benar kan? Ada yang pernah pakai aplikasi untuk berobat? Aplikasi Halodoc dan kawan-kawannya? Ya ke dokter cuma dikasih minta resep, padahal kalau pakai aplikasi 20.000 pun juga dapat resepnya kan, ya kan? Ya, itu dia ya. Jadi aplikasi murah banget, bersaing sekali harga-harga di aplikasi. Dokter-dokternya kita mau konsultasi, "Dokter, aduh aku pusing kepala nih, migrain sebelah kiri, kira-kira obat apa ya?" "Oh ya saya bukain resep," langsung dapat. Atau kalau enggak saya kirimkan ya, langsung Anda beli langsung dengan obatnya, bisa juga langsung. Ya. Luar biasa loh ini. Ya, salah satu inovasi. Nggak perlu lagi ke rumah sakit, antri, register, ribet banget. Lalu kemudian karena musimnya lagi COVID, kita pada ketakutan, aduh itu orang batuk, ya kan, itu orang lagi flu, takut kena virus ya. Inilah dia. Kemudian sobat kelas sering booking hotel, sering booking tiket pesawat, kereta api, mobil, hotel, sekarang semua sudah di tangan. Dulu kalau mau booking kayak ginian, sobat kelas pasti ke travel agent. "Halo, iya tiket ke Semarang." "Oh, 500.000." Tutup. Telepon lagi 5 menit kemudian. "Iya, saya mau booking yang 500.000 tadi." "Oh, enggak, harganya udah 550." Ya elah, cuma baru 5 menit 50.000 udah naik, ya kan? Dulu, ya kan? Sekarang semua bisa dipantau online dengan gadget sendiri. Mau bandingkan? Buka aja tiket.com, buka aja traveloka.com dan sebagainya. Ini adalah salah satu inovasi yang memudahkan kita kalau mau bepergian. Bayangkan ya dulu kalau mungkin sobat kelas yang suka bepergian, kayaknya bergantung sama travel agent banget deh. "Aduh, saya mau beli tiket pesawat ke Surabaya, travel agent mana yang buka 24 jam ya?" Nggak ada, ya kan? Aduh mesti nunggu sampai jam 9, kalau nggak go show, kalau memang darurat, go show ke airport, ya kan? Dan itu pun harganya mahal. Dan belum pasti juga dapat kalau seandainya full. Tapi sekarang, gampang sekali. Mau berangkat ke Surabaya? 5 menit aja langsung cet 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 cet, jadi tiketnya, pergilah. Ya. Mau booking hotel? Langsung ya. Dulu kayaknya ribet banget deh kalau mau booking hotel, mau booking tiket pesawat, apalagi tiket kereta api mesti antri lagi ya kan. Sekarang everything very gampang. Ya, jadi inovasi bukan hanya selalu melulu tentang produk. Layanan juga inovasi ya. Gitu, ya. Jadi nggak selalu bilang gini, "Oh, saya mesti hadirkan produk yang berbeda, saya mesti hadirkan produk dengan warna yang berbeda." Enggak, ya. Layanan pun juga termasuk inovasi. Lalu apa? E-learning. Ya, e-learning ini adalah salah satu juga fenomena, apalagi selama pandemi ini ya. Sobat kelas yang punya anak-anak di rumah, anak SD, SMP, SMA, pandemi sudah 2 tahun sudah 2 tahun ya, pasti sobat kelas jadi lebih sering menggunakan sosial media ya, sudah sering menggunakan WhatsApp, merekam-rekam anaknya lalu kemudian submit email, server apalah semuanya itu udah pasti lebih jago lah ya. Biasanya karena anaknya 2 tahun nih, 2 tahun di rumah, ya kan, guru-guru pada bilangnya, "Bunda, tolong rekam anaknya lagi main bola." Bundanya rekam, ya kan. "Bunda, tolong rekam anaknya lagi olahraga," ya kan, direkam, ya. Oke, kuliah online ya, tapi kalau anak-anak yang kecil-kecil nih, itulah dia, ya. Tapi segala sesuatunya jadi terbiasa dengan e-learning. Enggak hanya kuliah, sekolah pun juga akhirnya bisa kan untuk sekolah online. Sekolah anak SD, SMP, SMA, ya. Itulah dia, ya. Oke.
Sekedar info juga mengenai ide bisnis digital terbaik di tahun 2022 ya, ini menurut survei. Kekurangan dari digital banyak call center yang hanya menggunakan chat sehingga untuk komplain lebih sulit karena nggak punya call centernya. Oke, ya untuk kalau saya bisa bilangnya sih, kebanyakan memang hanya menggunakan chat. Ada sih yang punya call center, cuma problemnya adalah kadang-kadang nggak diangkat. Ya kan ada yang kadang-kadang naruh tuh nomor telepon. Ya biasanya berupa WhatsApp kalau maunya lebih murah atau biasa hotline, cuma nggak ada yang angkat sih. Nah, kan saya lebih prefer kalau dia ada WhatsApp. Ya kalau dia ada WhatsApp kita bisa WhatsAppin kan. Ada sosial media kita bisa sosial media. Ya tapi tergantung nih kembali lagi ke perusahaan masing-masing bagaimana caranya dia bisa membuat konsumen pelanggan menjangkau dia dengan mudah. Sekarang ini perusahaan-perusahaan sudah berinovasi dari segi komunikasi juga, memudahkan bagaimana pelanggan supaya tetap bisa kontak perusahaan dengan cepat. Ya. Oke, berikut ini adalah ide bisnis digital yang terbaik di tahun 2022 ya menurut beberapa sumber. Online store, affiliate marketing. Affiliate marketing itu apa? Online store saya nggak perlu bahas lagi ya. Affiliate marketing itu loh yang kayak teman-teman kalau sobat kelas sempat bilangnya gini, kamu ketik nama Liana 825, nanti kamu dapat bonus 20.000. Itulah dia. Affiliate marketing. Jadi nama saya itu jadikan kata kuncinya untuk supaya dapat bonus dan akhirnya akan ketahuan bahwa kamu langganan ini karena Liana gitu loh ya. Kamu mesti masukin ya nanti ya kata ini ya, ini nanti kamu bisa dapat 5.000, akan kamu dapat 20.000, ya kan kamu dapat ekstra kredit. Nah, itu affiliate marketing ya. Jadi dia menggunakan satu link ya kan ya seperti itu. Lalu kemudian YouTuber. Banyak sekali orang mau jadi YouTuber ya. Dropshipping ini kayak tadi, Anda tidak perlu harus punya produknya, Anda bisa jadi reseller ya dan sebagainya. Influencer ya, banyak sekali orang mau jadi influencer nih, supaya bagaimana cara membuat orang bisa membeli produk kita. Lalu kemudian konten kreator. Bagaimana kalau yang punya ide-ide tulisan, ide-ide bisa berbisnis ya, bikinlah konten kreator yang luar biasa. Bikin copywriting, bikin tulisan yang bisa membuat orang membeli produk itu di bawah alam sadarnya ya. Menghipnotis bukanlah ya, kalau menghipnotis beda caranya ya. Lalu kemudian e-learning, belajar melalui online. Kemudian podcast. Lalu kemudian mengerti search engine optimization untuk bisa membantu analitik dari suatu iklan ya, iklan online. Kemudian yang jago desain nih, web design. Ya, web design itu lagi ngetrend karena semua perusahaan-perusahaan itu pengen punya website. Ya, jadi sekarang lagi bertebaran banyak sekali yang jago web design, ya. Oke. Saya rasa itu dia ya pemaparan saya tentang inovasi digital, bisnis digital di malam hari ini. Semoga sobat kelas itu lebih ngerti bahwa bisnis digital itu banyak sekali ternyata ya. Selama ini mungkin cuma dikenal beberapa, ternyata di luar itu jauh lebih banyak ya. Oke, tidak terasa juga sudah jam 9.05 ya. Jadi itu adalah tadi slide terakhir saya. Jangan lupa untuk mengikuti sesi kedua saya, nanti di minggu ke depan kita akan belajar tentang strateginya nih. Kalau tadi sudah sebutin produknya, sudah sebutin layanannya, kita mesti tahu ada strategi yang harus dipelajari untuk memasarkan bisnis digital. Itu dia, nanti di sesi kedua, minggu depan, di waktu yang sama, di hari Sabtu yang sama, juga dengan saya. Ya, oke. Saya akhiri presentasi saya di malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, itu dia tadi materi yang dibawakan oleh Ibu Liana Wijaya. Saya kasih kesempatan untuk teman sobat kelas, bagi yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau raise hand mungkin. Bisa langsung tanyakan ke Ibu Liana. Ada mungkin pertanyaan? Sepertinya tadi kayaknya langsung dijawab gitu ya. Chatnya tadi ya cukup ini sih, cukup informatif ya. Ada mungkin yang mau ditanyakan nggak nih? Mungkin tanya-tanya gitu. Wah, saya jadi YouTuber ya. Saya jadi YouTuber tapi lebih ke edukasi ya. Oke, jadi mungkin nggak ada nih Pak Rido ya. Sepertinya tadi kan sudah sempat interaktif dengan saya sih di tempat chat. Mereka ngobrol-ngobrol ya. Oke ya. Saya rasa Mungkin juga karena masih sesi pertama Ibu,
kayak gitu. Iya, iya, masih sesi Masih pertama ya, jadi awal-awal. mereka udah tahu. Oh ya tadi tuh apa tulisannya? Apa ini satu lagi ada pertanyaan nih? Itu ada Ibu. Apakah afiliat tadi sama kayak kode referral, Hmm. referral kayak gitu? Iya, kode sama dengan kode referral ya, betul sekali. Afiliasi ya, jadi referensi. Jadi dia sama kayak kode referral ya. Bisa dijelaskan search engine optimization. Wah, ini mah topik nih ya kan. Ya, nanti Ibu Nani nih ya, sobat kelas Ibu Nani nih mau tahu tentang SEO, tonton terus A to Z webinar ini ya, karena SEO adalah bagian salah satu topik yang akan dijelaskan di digital marketing. Kalau saya langsung loncat ke sini, kayaknya nanti pusing. Tuh, ada lagi katanya Bu, afiliat apa sama dengan reseller kayak gitu. Affiliate dibilang sama dengan reseller, dia lebih ke referral. Kalau reseller itu dropshipping, ya lebih ke dropshipper, ya reseller. Nah, Terus dari Ibu Nila, podcast itu apa ya Ibu? Katanya. podcast itu yang kayak biasa kalau suka nonton Deddy Kobuser, ya dia ada kayak ngobrol-ngobrol, jadi lebih kayak kesannya kayak ngobrol ya, jadi kita dengerin dia ngomong ya. Kalau mungkin dulu-dulu selalu orang pada pakainya video atau apa ya, podcast ini biasa suaranya itu bisa bikin kita terbang-terbang ke langit ketujuh deh kalau suaranya bagus ya. Saya kadang-kadang juga kalau denger-denger malam-malam, waduh ngomongin tentang apa ini, tapi dengernya enak gitu ya, jadi ngobrol seperti kayak ngobrol seperti inilah ya ke podcast itu ya. Nah, sekarang lagi ngetren tuh orang-orang ngebahas tentang apa, ngegosip tentang apa, ada isu tentang apa ya di podcastin semua sih. Heeh, ya. Oke, sepertinya udah nggak ada nih Pak Ridho ya. Ya. Eh, Oh itu ada lagi Bu katanya. Dari pilihan jenis-jenis tadi, Bu Liana prefer pilih yang mana kira-kira? Boleh sharing katanya? Oke, tunggu ya. Kalau yang dari tadi saya sharingkan itu kan ide-ide bisnis digital. Oke, di antara semua itu ya kalau mau gampang, tentu saja affiliate marketing dengan dropshipping itu bisa dilakukan berbarengan. Karena saya nggak perlu harus punya modal, ya kan? Saya nggak harus punya modal. Karena itu saya bisa aja join ke misalkan yang punya perusahaan, saya bilang saya akan jadi affiliate affiliate marketing kamu ya, affiliate marketer. Nah, saya akan bisa mendapatkan ya uang lah ya. Ada dapat uang ya kan, ada dapat komisi. Oke. Ya, seperti itu ya. Terus Jadi saya lebih prefer itu sih. ada dari Pak Sumitro, bedanya Cloud dengan Google Drive apa Ibu? Dan lebih baik yang mana katanya? Wah, kalau ditanyakan cloud dengan Google Drive itulah yang memakai jasa cloud. Jadi ibarat menyimpan data-data itu di dunia maya ya, di awan-awan ya. Google Drive itu adalah nama produknya, cloud itu adalah servernya atau tempat sistemnya ya. Jadi cloud itu kalau kita ngomong, saya mau nge-save data saya di cloud, ya Google Drive adalah salah satu produknya ya. Jadi itu Google Drive kan nggak ada berbentuk nih ya. Saya nggak bisa megang Google Drive. Saya cuma harus punya Google Mail, lalu kemudian saya memiliki akses beberapa gigabyte dan gratis. Mana yang lebih baik? Sama aja gitu loh, karena cloud itu kan adalah servernya gitu loh istilahnya ya. Google Drive produknya ya, nggak ada yang lebih baik. Lebih baik mana? Saya masih tetap bilangnya Google Drive masih aman untuk sementara ini ya. Kalau memang untuk mau gratis yang cuma berapa gigabyte, Google Drive sih still fine. Dan orang-orang juga enak gitu ya kalau mau nge-share beberapa data lewat Google Drive, very convenient sih. Oke, Oke. apa sobat kelas masih ada yang ingin bertanya? Tuh, apa cloud aman data kita Ibu, bagi data kita katanya, atau kalau Kalau menggunakan cloud? ditanyakan soal keamanan sekarang rata-rata semua aksesnya kan ada double security ya, semacam itu ya, kayak Google ini aja nggak sembarangan bisa diakses ya. Misalkan saya aksesnya Google, kalau kita misalkan ya, biasa komputer saya merek Asus nih, tiba-tiba Google saya itu dibuka di komputer yang lain yang terdeteksi baru, si Google itu akan menanyakan saya banyak hal loh. Mulai nomor PIN, mulai saya harus tekan yes, lalu kemudian apa. Jadi untuk sementara ini filter untuk aksesnya itu berlipat-lipat ganda. Ya, kalau bisa experience ya, pernah kayak gitu kan. Jadi nggak semudah dulu lagi sih. Ada yang belum Terus ini, dijawab. oh bentar-bentar mungkin kelewat. Saya tanyakan dulu untuk pertanyaan dari Bapak Wijaya. Apakah ada kemungkinan beberapa hal yang telah digital kembali ke konvensional Ibu? Oke.
Kalau beberapa hal yang digital kembali ke konvensional, saya sih, kalau menurut pendapat saya ya, no. Tidak bakalan ke konvensional. Kita akan terbiasa dengan arah yang ke digital, ya. Kita sudah terbiasa diperbantukan dengan digital. Kalaupun harus kembali ke arah konvensional, itu pasti ada dorongan ataupun karena lingkungan eksternal kita yang memaksa keadaan. Tapi kalau selama digitalisasi itu berkembang pesat, very good. Ya. Oke, terus apakah hacker termasuk populer enggak, Bu? Hacker Uh-uh. termasuk populer. Hacker Iya, maksudnya yang jadi orang jadi hacker ya. ya Oh mungkin. ya, yang lagi ngehack, berusaha ngehack narasi dong. Ya hacker itu juga salah satu profesi sih kalau menurut saya, salah satu profesi yang kalau memang sampai bisa ngehack jaringan-jaringan yang sangat-sangat aman seperti punyanya negara, punyanya badan intelijen ya, itu pasti dipakai di mana-mana. Tapi kalau cuma ngehacknya kartu kredit orang mah sekarang mah udah security-nya luar biasa sih. Ya kan? Kalau menurut saya ya security-nya luar biasa. Misalkan nih, kamu mau hack kartu kredit saya. Oh, saya bisa aja kirimin surat ke kartu kredit provider. Saya sanggahin transaksi ini. Udah kamu nggak bisa, bye-bye. Ya, udah mudah lah sekarang ya. Ngehack itu nggak gampang-gampang lagi ya. Tapi kecuali kalau pinter sekali sampai ngehack badan intelijen ya boleh lah. Oke, ini mungkin pertanyaan terlewat. Katanya banyak orang yang niru Deddy Corbuzier bikin podcast. Nah, alatnya yang bedakan sehingga disebut podcast itu apa, Ibu, katanya? Oh, podcast. Oke, alatnya. Iya, dia ada selalu kayak mic-mic gitu ya. Kalau menurut saya yang selalu kayak di atas selain berfungsi sebagai mic ya. Lalu kemudian kalau ditanyakan bisa berupa rekaman, ya kan? Podcast itu kan sebenarnya adalah hasil rekaman audio yang bisa didengarkan khalayak umum. Kalau arti dari podcast itu sendiri gitu loh ya, hasil rekaman. Tapi sekarang ini kan banyak podcast-podcast itu yang live ya, ada yang live lalu kemudian dia direkam lalu taruh di YouTube kayak seperti Deddy Corbuzier ya, ngebahas topiknya pun banyak gitu loh, banyak sekali topik yang bisa dibahas gitu loh. Kemarin kayak sempet kalau suka main game nih, bisa dijadikan juga podcast ya kan, jadi dia ngobrol sendiri nih, oke kalau yang kamu mau melewati ini rintangan ya kamu harus kesini kesini kesini, dan banyak yang nonton kayak seperti Roblox. Anak-anak kecil itu sekarang ya main gamenya namanya Roblox ya, dan itu YouTube itu ngenerangin nih kemana misinya itu anak kecil ngeliatin terus ya kan. Nah banyak banget gitu loh yang udah ngeliatin, akhirnya yang kunjungan dan banyak sekali gitu loh ya. Jadi podcast itu bisa macam-macam, mau podcast tentang travel, mau podcast tentang pendidikan, tentang isu global, tentang game, apapun bisa dijadikan podcast karena orang lebih suka mendengar dibandingkan membaca. Ya kan? Coba kalau saya kasih Pak Rido nih, Pak Rido bacalah koran ini. Atau mau saya bicarakan, lebih suka dibacain kan? Ya, bincang-bincang, wawancara. Disangka gila dong Bu ngomong sendiri. Oh enggak lah, kalau disangka gila itu ngomong sendiri nggak ada topiknya dia. Kalau orang gila ngomongnya nggak ada topik ya kan. Ngomongnya itu nanti tiba-tiba nyebrang ke topik A, tiba-tiba ke Z ya kan, nggak sinkron gitu loh. Itu nama orang gila ya kan. Tapi kalau ini ngobrolnya tentang travel terus ya enggak lah ya. Malah enak lagi sebenarnya dengerin orang ngomong gitu ya enggak sih dibandingkan baca buku. Oke, Ya, ini masih menyangkut tentang cloud, Ibu. Driver dengan Terabox apakah sama dengan cloud? driver dengan Terabox, saya kurang tahu deh apa itu Terabox. Saya mungkin karena nggak pernah pakai juga sih. Oh, oke. Ini saya ya. Ini salah satu penyimpanan awan ya kan, yang hampir bisa dibilang sih saingannya si Google. Tapi dia dibilangnya terbesar gratis dan aman. Nah, itu saya masih belum bisa memastikan beneran nggak sih dia aman. Ya kan? Nah, karena saya nggak pakai dia, dan lagi pula kalau sesuatu yang gratisan serem-serem ya, ya kan? Apalagi kalau nyimpanin data-data yang benar-benar penting gitu loh. Saya sih nggak yakin. Karena kalau data penting kita taruh di gratisan bisa-bisa hilang, ya nggak? Kalau yang barang-barang yang mudah, gampang gitu, udahlah hilang pun nggak terlalu disesalkan gitu ya. Oke, Pak Rido udah mungkin ya. Mungkin pertanyaan terakhir, Ibu, dari Ade Surya. Oh Ini ya. ada. Menurut Ibu, platform penyedia absensi online dan payroll secara efisien, apakah bisnis digital yang menjanjikan untuk solusi digital saat ini?
dan aplikasinya itu oke. seperti apa contohnya Ibu? Iya, oke, absensi digital dan kawan-kawannya itu saya pernah, tapi memang segala yang kayak gituan berbayar ya. Human capital saya dulu itu pakai Payroll Boss. Salah satu aplikasi hitung absensi online, gaji juga ada, jadi bisa langsung, pokoknya intinya apply cuti juga boleh. Itu namanya Payroll Boss. So far itu adalah apakah itu menjadi aplikasi digital bisnis? Ya, bisa jadi. Cuma masalahnya kan tidak terlalu on demand gitu loh. Maksudnya bukan sampai akhirnya perusahaan itu bisa bangkrut kalau nggak punya absensi online. Karena sekarang ini akhirnya absensi online itu pun perusahaan-perusahaan itu mendevelop sendiri sih, karena gampang gitu loh. Ya, kecuali kalau perusahaan-perusahaan nggak mau mendevelop sistem, dia pengen pakai pihak ketiga, ya terpaksa pakai Payroll Boss, pakai payroll lainnya sih. Tapi kalau perusahaannya skala besar, mereka punya absensi online sendiri loh. Enggak, ya kan? Mungkin Pak Rido sendiri di sana punya absensi online sendiri? Kalau di sini masih konvensional sih Bu. Masih konvensional Masih, ya. Ya, itu pakai dia sih. biometrik sidik jari kayak gitu. Oh, masih pakai sidik jari ya. Iya. Oke, baik sobat kelas, mengingat waktu webinar kita juga terbatas, mungkin untuk webinar sesi 1 ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih kepada sobat kelas yang telah hadir pada malam hari ini, dan jangan lupa ada sesi kedua untuk minggu depannya. Selamat malam dan sehat selalu bagi sobat kelas. Terima kasih sobat kelas. Oke, terima kasih Bu Liana, terima kasih Pak Rido. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas kita malam ini sampai di sini, dan informasi berikut adalah kelas lanjutan sesi kedua ya, sahabat kelas. Kita akan ketemu lagi 8 Oktober ya. Dan sebagai ucapan terima kasih Bu Liana, tadi ada penghargaan dari New Normal buat Bu Liana dan Pak Rido ya. Oh ya, Oke. terima kasih. Ya, Terima kasih sobat ketua kelas, kelas. kita akhiri kelas kita malam ini. Kita jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Panitia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.